Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah banyak sekali di dalam melimpahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat, afiat, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mensyukuri atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah Nabi yang akan kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita warga Nahdien, pengurus, kader penggerak yang senantiasa memperjuangkan mengamalkan sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nahdin nahdiyat rahimakumullah, marilah kita menjadi orang NU yang kafah, orang NU yang sampurna. Artinya bukan hanya sekedar mengakui bahwa kita sebagai orang NU, tetapi lebih dari itu, yakni kita memiliki rasa tanggung jawab untuk mempertahankannya dan memperjuangkannya. Karena apa? Nahdlatul Ulama sebagaimana disebutkan di dalam muqaddimah Khithah Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyah diniyah yang diciptakan, yang didirikan oleh para kiai-kiai pengasuh pesantren sebagai tempat paranya kiai-kiai dan para pengikut-pengikut kiai yang memiliki tujuan dan cita-cita. Antara lain tujuannya adalah pertama, untuk memelihara, mengamalkan, mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengikuti madhab 4, yakni Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. B, antara lain mempersatukan langkah-langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya. Poin pertama dan kedua berarti bisa kita artikan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah mestinya memiliki kewajiban, memiliki rasa tanggung jawab untuk memperjuangkannya, untuk mencapai cita-citanya. Dan kita bisa dan merasa punya harus bersatu memang di dalam rumah Nahdlatul Ulama. Dan pas sekali ketika kita sudah berada di dalamnya. Karena ibarat rumah ataupun kendaraan tersebut memang diperuntukkan untuk kita sebagai pengikut para ulama. Dan ketika nanti beliau para ulama dengan kendaraannya masuk ke dalam surga, insya Allah saya yakin kita semua akan ikut juga ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang C, antara lain tujuan dan cita-citanya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Dalam hal ini, poin ketiga, kita harus berharokah, kita harus membuktikan. Jangan cukup mengakui kita sebagai orang NU tanpa adanya harokah nyata untuk memperjuangkan tujuan dan cita-citanya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami atas nama pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Pamarican Kabupaten Ciamis, mulai hari ini, mulai detik ini ke depannya kami berkomitmen akan berkhidmah di Nahdlatul Ulama tentunya dengan kemampuan kami dan kapasitas kami. Kemudian LDNU Kecamatan Pamarican alhamdulillah kembali sudah merapat dan membentuk program-program yang insya Allah akan kami laksanakan mulai pada hari ini. Karena apa? Nahdlatul Ulama di dalam mencapai cita-citanya itu berikhtiar dengan membentuk lembaga-lembaga, ya diantaranya adalah Lembaga Nahdlatul Ulama dalam hal ini untuk memperjuangkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah
dan yang lain seperti perekonomian, membentuk LPNU dan sebagainya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami yang diamanati beserta teman-teman berjuang di dalam lembaga dakwah Nahdlatul Ulama akan tetap berjuang berkhidmah li'ila'i kalimatillah, mengharapkan berkah-berkah para ulama-ulama kami, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan. Walaupun dalam keadaan situasi seperti ini COVID-19, kami tetap akan berdakwah dengan tujuan untuk memperjuangkan, mengembangkan, mengamalkan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya mohon doa dan dukungan dari warga Nadin Nahdiyah. Kebetulan kami kemarin sudah dibagi-bagi, ada bidang fikih, nanti ada sendiri yang berdakwah di dalam bidang tersebut. Di dalam bidang tafsir nanti ada sendiri di bidang ekonomi dan sebagainya. Kebetulan kami di sini diamanati untuk berdakwah di bidang fikih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, boleh kami mengawal-awali membahas tentang kewajiban kami untuk berdakwah dalam bidang fikih. Ketika berbicara fikih, kami menjadi ingat kepada keterangan syair yang disebutkan dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wa taqwa adalu qasidin. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih kalian semua. Fa innal fiqha maka temen satune ilmu fikih iku afdalu qa'idin, lebih utama-utamanya suatu yang menuntun. Menuntun kepada apa? Ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan kepada ketakwaan. Tafaqqah di sini ditulis min babi tafa'ul, tafa'ala yatafa'ulu tafa'ulan. Artinya kun sa'iyan mutakallifan fi tahsilil ilmi fiqhi. Jadilah kalian seorang yang berjalan dan berusaha sungguh-sungguh fi tahsilil ilmi fiqhi, di dalam menghasilkan belajar ilmu fiqih. Karena apa? Fa innahu afdhalu qaidin, karena fikih tersebut adalah ilmu yang utama-utamanya ilmu di dalam menuntun kita di dalam kebaikan, ilal birri wa taqwa, di dalam ketakwaan. Padahal kita tahu semua bahwasanya kemuliaan seseorang itu terletak di mana dia itu paling memiliki ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana kita bisa mengetahui takwa, bisa sampai kepada makom takwa, kalau kita tidak tahu jalannya dan tidak ada yang menuntun kita? Apabila ada yang menuntun, dan yang paling bagus dan paling utama untuk menuntun kita kepada ketakwaan adalah ilmu fikih. Maka disebutkan di sini fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan dan kepada ketakwaan. Maka dari itu dalam hal ini Mbah Hasyim Asy'ari di dalam membentuk Jamiah Nahdlatul Ulama sebenarnya itu apa? Kalau saya boleh artikan, mengajak kita belajar kepada agama. Bagaimana hidup kita beragama sudah dikonsepkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam bidang fikih. Kita sudah diarahkan untuk mengikuti salah satu madzhabul arba'ah. Dalam bidang akidah kita sudah diarahkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Mbah Abu Mansur al-Maturidi, kepada tasawufnya kepada Imam Abu Hamid al-Ghazali. Tinggal kita bagaimana mempelajari menjadi orang yang sudah dikasih jalan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mari kita ambil jalan tersebut melalui Jamiah Nahdlatul Ulama. Kami teruskan. Sekali lagi, kesimpulan pertama adalah fikih adalah sesuatu hal yang paling utama di dalam sesuatu yang menuntun kita kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa adalu qasidin, dan lebih adil-adil, sesuatu yang adil. Ilmal fikhi a'dalu jinsil adili. Ilmu fikih itu adalah sesuatu adil-adilnya jenisnya barang yang adil. Kok demikian? Li'annahu kana stamun sunai ilmu fikih ilmu yubayyinu syara'i al-ahkam. Ilmu yang menjelaskan, yang menerangkan tentang syariat Islam dan hukum-hukum Islam. Allati la dzulma, yang tidak ada penganiayaan fihima di dalam ilmu fikih, di dalam syariat Islam dan hukum-hukum Islam. Li'annaha hakamullahi, karena hukum syariat tersebut adalah hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kedua, ilmu fikih sangat penting sekali kita pelajari, dikarenakan ibarat barang yang adil, yang seadil-adilnya barang yang adil adalah ilmu fikih. Karena apa? Ilmu tersebut ilmu menerangkan tentang syariat-syariat Islam dan hukum-hukum Islam.
yang tidak ada sesuatu penganiayaan atau keburukan di dalam ilmu syariat tersebut, karena ilmu tersebut adalah ilmu yang dinisbatkan kepada Allah, li'annaha ahkamullahi, karena ilmu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kesempatan pada kali ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga program-program kami benar-benar diridhoi oleh Allah dan banyak manfaatnya fitnya wa dunya hatal akhirah, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk warga Nahdien Nahdiyat. Semoga kita menjadi umat Nahdlatul Ulama yang lebih berkualitas, lebih mau berharokah. Karena apa? Semakin banyak barokahnya, saya yakin semakin menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa kita? Kita adalah Nahdlatul Ulama. Apa akidah kita? Akidah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hidup NKRI, hidup Nahdlatul Ulama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.